Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas HTN3B mata kuliah Ilmu Falak ingin mempresentasikan sejarah perkembangan ilmu falak. Kelompok 2 terdiri dari Cindy Agustina F, Dio Setiawan, Diah Ayunur, Frenti Oktasari, Nila Fitri Yulianti, saya sendiri Rahma Matovani Mareta. Di sini sejarah perkembangan ilmu falak diklasifikasikan menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama ilmu falak pra-Islam. Apakah yang dimaksud dengan ilmu falak pra-Islam? Ilmu falak pra-Islam yaitu pengkajian ilmu falak bersama dengan ilmu nujum atau astrologi yang memiliki ciri khas sendiri dalam mengamati serta meneliti benda luar angkasa. Astronomi sudah dikenal sejak bangsa Babilonia atau Irak kuno. Pada masa Babilonia memunculkan tabel-tabel kalender tentang pergantian musim, waktu, bulan, gerhana, dan pemetaan langit. Sehingga mulai ada penetapan waktu dalam satu hari, yaitu 24 jam, di mana 1 jam sama dengan 60 menit, dan 1 menit sama dengan 60 detik. Masyarakat menamainya dengan sebutan hukum Stini, hukum per 60, karena mereka menganggap keadaan bumi bulat dan berbentuk lingkaran yang memiliki 360 derajat. Ilmu falak pra-Islam terbagi menjadi 3, yaitu era bangsa Yunani, era Mesir kuno, dan Arab pra-Islam. Era bangsa Yunani sendiri adalah ilmu falak berkaitan erat dengan mitos-mitos Yunani tentang keberadaan dewa. Sedangkan era Mesir kuno, dalam Mesir kuno meyakini bahwa bintang keseluruhan berjumlah 36 dan masing-masing memiliki dewa penjaga. Sedangkan era Arab pra-Islam, yaitu bangsanya dikenal Nomaden. Prinsip ilmu astronomi dimiliki oleh orang Arab, Yaman, dan Kaldea. Yang kedua, ilmu falak dalam peradaban Islam. Ilmu falak dalam peradaban Islam, kajian tentang ilmu falak sudah dimulai pada masa pemerintahan Bani Umayyah, yaitu pada masa kekhalifahan Khalid bin Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 704 Masehi. Hal ini dikarenakan adanya kecenderungan khalifah akan ilmu pengetahuan yang berkembang. Ilmu falak semakin berkembang pada masa kekhalifahan Bani Abbasiyah di masa pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur yang meletakkan kajian tersebut setelah tauhid, fikih, dan kedokteran. Kondisi itu tidak terlepas dari peran serta 2 peradaban kuno, yaitu India dan Persia. Meski namanya dikenal sebagai seorang ahli dalam bidang matematika, sebenarnya ia juga ahli dalam bidang yang lain. Al-Khwarizmi juga seorang astronomi, ahli dalam ilmu geografi dan segala seluk-beluk tentang tanah dan bumi, sehingga ia dapat melahirkan karya dalam bidang astronomi. Ulama yang mengembangkan ilmu falak adalah Nasruddin al-Tursi pada tahun 1201 sampai dengan 1274 Masehi, seorang ahli falak yang telah membangun observatorium di Maraga atas perintah Hulagu. Penyelidikan langit perbintangan dengan perhitungan yang cermat dilakukan oleh orang-orang ahli bintang di Babylon, Mesir, Meksiko, Peru, dan tempat yang lain terbukti dari peninggalan-peninggalan bekas menara di Babylon. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu ilmu falak di Indonesia. Ilmu falak di Indonesia memulai perkembangannya dengan ilmu falak di Nusantara adalah diadopsinya sistem penanggalan Hijriah ke dalam penanggalan Jawa. Setelah itu dilakukan oleh Sultan Agung pada tahun 1625 Masehi dan dilanjutkan Sultan Agung berusaha keras menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa dalam rangka negara Mataram mengeluarkan dekret untuk mengubah peninggalan Saka. Sehingga sejak itu kalender Jawa versi Mataram menggunakan sistem kalender Komariah atau lunar.
Dalam sejarah perkembangan modern, ilmu falak di Indonesia pada awal abad 20 ditandai dengan penulisan kitab-kitab ilmu falak oleh para ulama ahli falak Indonesia. Seiring kembalinya para ulama yang telah belajar di Mekah pada awal abad ke-20, ilmu falak mulai tumbuh dan berkembang di tanah air. Berdasarkan pemahaman ulama, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Al-Bazzar mengamati matahari dan bulan untuk mengingat Allah Ta'ala. Maka ada beberapa hukum yang mempelajari ilmu falak, yaitu fardu khilafah bila mempelajari ilmu falak tersebut untuk mengetahui arah kiblat, waktu-waktu sholat, dan hal-hal yang berhubungan dengan ibadah. Bahkan yang memahaminya wajib. Mubah bila hanya untuk mengetahui mangzil bulan, lintang, dan bujur geografis. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Saya Rahmatul Fani mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.